Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana De Sofia. Kali ini saya akan mempresentasikan kampanye sosial saya yang berjudul Katakan Tidak pada Kekerasan Anak. Di Indonesia sendiri, kekerasan anak adalah masalah yang sering diperbincangkan. Mulai dari kekerasan, pembunuhan, penganiayaan, dan tindak kriminal lainnya yang berpengaruh negatif pada kejiwaan anak. Banyak orang tua yang menganggap kekerasan adalah hal yang wajar. Mereka beranggapan kekerasan adalah bagian dari mendisiplinkan anak. Mereka lupa bahwa orang tua adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, peningkatan kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya. Keluarga sendiri adalah tempat pertama kali anak belajar mengenal aturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat. Pengertian kekerasan anak sendiri adalah segala tindakan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang dapat merusak anak, baik berupa serangan fisik, mental sosial, ekonomi, maupun seksual yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Menurut para ahli, pengertian kekerasan adalah, menurut WHO, apa sih kekerasan terhadap anak? Kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan, dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat, atau perkembangannya. Tindak kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya, atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut. Nah, kan udah tahu nih pengertian kekerasan anak. Apa aja sih faktor-faktornya? Menurut Komnas Perlindungan Anak, pemicu kekerasan terhadap anak adalah, yang pertama, ada pewarisan kekerasan antar generasi atau intergenerational transmission of violence. Banyak anak yang berperilaku kekerasan dari orang tuanya, dan ketika tumbuh menjadi dewasa, mereka melakukan tindak kekerasan kepada anaknya. Dengan demikian, perilaku kekerasan diwarisi atau transmitted dari generasi ke generasi. Studi-studi menunjukkan bahwa kurang lebih 30% anak-anak yang diperlakukan dengan kekerasan menjadi orang tua yang bertindak keras pada anak-anaknya. Sementara itu, hanya 2-3% dari semua individu menjadi orang tua yang memperlakukan kekerasan kepada anak-anaknya. Yang kedua, ada stres sosial atau social stress. Stres yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan risiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Kondisi-kondisi sosial ini mencakup pengangguran, unemployment, penyakit atau illness, kondisi perumahan buruk, poor housing condition, ukuran keluarga besar dari rata-rata, a larger than average family size, kelahiran bayi baru, a presence of a new baby, orang cacat, disabled person di rumah, dan kematian, the death seorang anggota keluarga. Sebagian besar kasus dilaporkan tentang tindak kekerasan terhadap anak berasal dari keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Tindak kekerasan terhadap anak juga dapat terjadi dalam keluarga menengah sampai kaya. Tetapi tindakan yang dilaporkan lebih banyak di antara keluarga miskin karena beberapa alasan. Yang ketiga, ada isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah. Orang tua atau pengganti orang tua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak cenderung terisolasi secara sosial. Sedikit sekali orang tua yang bertindak keras ikut serta dalam organisasi masyarakat, dan kebanyakan mempunyai hubungan yang sedikit dengan teman atau kerabat. Yang keempat, ada struktur keluarga. Tipe-tipe keluarga tertentu memiliki risiko yang meningkat untuk melakukan tindak kekerasan dan pengabaian terhadap anak. Misalnya, orang tua lebih memungkinkan melakukan tindak kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan orang tua utuh. Selain itu, keluarga-keluarga di mana baik suami atau istri mendominasi di dalam membuat keputusan, seperti di mana bertempat tinggal, pekerjaan apa yang mau diambil, bila mana mempunyai anak, dan beberapa keputusan lainnya, mempunyai tingkat kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibanding keluarga-keluarga yang sama-sama bertanggung jawab dalam mengambil keputusan-keputusan tersebut. Nah, udah tahu faktor-faktornya kan? Nah, terus kita masuk ke bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak. Yang pertama, ada kekerasan fisik atau physical abuse. Kekerasan fisik adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan
terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet, memar, akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul seperti gigitan, cubitan, ikat pinggang, atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Yang kedua, bentuknya ada kekerasan emosional. Emotional abuse terjadi ketika orang tua atau pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. Ia membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Ia boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional itu berlangsung secara konsisten. Orang tua yang secara emosional berlaku keji pada anaknya akan terus-menerus melakukan hal yang sama sepanjang kehidupan anak itu. Yang ketiga, ada sexual abuse, meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selanjutnya dijelaskan bahwa sexual abuse adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan, baik secara tidak wajar ataupun tidak disukai, dengan orang lain untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu. Yang keempat, ada kekerasan anak secara sosial. Kekerasan anak secara sosial ini dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap atau perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk dapat perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis, dan status sosialnya. Misalnya, anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai. Anak dipaksa untuk angkat senjata atau dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya. Selanjutnya, apa sih dampak atau efek kekerasan terhadap anak? Yang pertama, ada emosi. Misalnya anak menjadi lebih sering sedih atau marah, atau sulit tidur, bermimpi buruk, atau memiliki rasa percaya diri yang rendah, ingin melukai diri sendiri, atau bahkan keinginan untuk bunuh diri. Mereka juga menjadi sulit untuk berinteraksi dengan orang lain, dan cenderung melakukan tindakan yang berbahaya. Yang kedua, ada penurunan fungsi otak. Efek kekerasan pada anak juga dapat mempengaruhi struktur dan perkembangan otak, hingga terjadi penurunan fungsi otak di bagian tertentu. Hal tersebut berpotensi menimbulkan efek jangka panjang, mulai dari penurunan prestasi akademik hingga gangguan kesehatan mental pada saat dewasa. Yang ketiga, ada tidak mudah mempercayai orang lain. Anak korban kekerasan merasakan pengalaman buruk dalam menyalahgunakan rasa percaya dan rasa keamanan. Saat mereka dewasa nanti, mereka akan kesulitan untuk mempercayai orang lain. Keempat, ada sulit mempertahankan hubungan pribadi. Pengalamannya sebagai korban kekerasan terhadap anak membuat mereka menjadi sulit mempercayai orang lain, mudah cemburu, merasa curiga, atau merasa kesulitan mempertahankan hubungan pribadi dalam waktu yang lama karena mereka merasa takut. Kondisi ini beresiko membuat mereka merasa kesepian. Yang kelima, ada memiliki resiko gangguan kesehatan yang lebih tinggi. Efek kekerasan pada anak juga dapat mempengaruhi kesehatan dan tumbuh kembang anak. Korban kekerasan anak beresiko memiliki gangguan kesehatan yang lebih tinggi, baik secara psikis maupun fisik pada saat mereka tumbuh dewasa. Yang keenam dan yang terakhir adalah menjadi pelaku kekerasan pada anak atau orang lain. Saat anak korban kekerasan menjadi orang tua atau pengasuh, mereka beresiko melakukan hal yang sama pada anak. Siklus ini dapat terus berlanjut jika tidak mendapat penanganan yang tepat untuk mengatasi trauma. Selanjutnya, apa aja sih langkah atau upaya menanggulangi kekerasan terhadap anak? Yang pertama, pendidikan dan pengetahuan orang tua yang cukup. Tindak kekerasan terhadap anak sangat berpengaruh terhadap perkembangannya, baik psikis maupun fisik mereka. Oleh karena itu,
Perlu kita hentikan tindak kekerasan tersebut. Dengan pendidikan yang lebih tinggi dan pengetahuan yang cukup, diharapkan orang tua mampu mendidik anaknya ke arah perkembangan yang memuaskan tanpa adanya tindak kekerasan. Yang kedua, keluarga yang hangat dan demokratis. Dalam sebuah studi, terbukti bahwa IQ anak yang tinggal di rumah yang orang tuanya acuh atau tak acuh, bermusuhan dan keras atau broken home, perkembangan IQ anak mengalami penurunan dalam masa 3 tahun. Sebaliknya, anak yang tinggal di rumah yang orang tuanya penuh pengertian, bersikap hangat, penuh kasih sayang, dan menyisihkan waktunya untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya, menjelaskan tindakannya, memberi kesempatan anak untuk mengambil keputusan, berdialog, dan berdiskusi, hasil rata-rata IQ-nya mengalami kenaikan sekitar 8 poin. Hasil penelitian R tadi juga membuktikan bahwa 63% dari anak nakal pada suatu lembaga pendidikan anak-anak berasal dari keluarga yang tidak utuh. Kemudian hasil penelitian K. Gottschalk di Leipzig, Jerman menyatakan bahwa 70,8% dari anak-anak yang sulit dididik ternyata berasal dari keluarga yang tidak teratur, tidak utuh, atau mengalami tekanan hidup yang terlampau berat. Yang ketiga, ada membangun komunikasi yang efektif. Kunci persoalan kekerasan terhadap anak disebabkan karena tidak adanya komunikasi yang efektif dalam sebuah keluarga. Sehingga yang muncul adalah stereotyping atau stigma dan prejudice atau prasangka. Dua hal itu kemudian mengalami proses akumulasi yang kadang dibumbui intervensi pihak ketiga. Untuk menghindari kekerasan terhadap anak, maka diperlukan anggota keluarga yang saling berinteraksi dengan komunikasi yang efektif. Yang keempat sekaligus terakhir, mengintegrasikan isu hak anak ke dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan, sampai dengan penanggaran sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, sehingga terjadi responsif terhadap hak anak. Nah, kita udah ngebahas semua tentang kekerasan terhadap anak. Sebelumnya, kesimpulannya itu, kekerasan terhadap anak adalah segala tindakan baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang dapat merusak anak, baik berupa serangan fisik, mental sosial, ekonomi, maupun seksual yang melanggar hak asasi manusia yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Sebagai warga negara yang berpengetahuan, wajiblah kita menghargai pribadi seorang anak dengan menghindarkan mereka dari tindakan kekerasan yang dapat merusak masa depan mereka, sehingga mereka kelak tumbuh dan berkembang dengan bebas dan bertanggung jawab karena mereka semua adalah generasi penerus bangsa kita. Semoga apa yang saya presentasikan dapat tersalurkan dengan baik dan menjadi pesan yang dapat berguna untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.